izin Bu, Ya. hari ini saya mendatangi Ibu ingin menindaklanjuti. Kemarin saya sudah izin ke jenengan terkait kegiatan saya hari ini, yaitu wawancara mengenai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Tugas saya ini ada pada modul 3 ya Bu, yaitu mengenai nilai-nilai kebajikan pada seorang pemimpin. Mohon izin ya Bu, atas waktunya nanti. Kemudian nanti di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu selaku pimpinan Sekolah SD Negeri Waru. Nanti monggo jenengan menjawab sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang Ibu pernah. Terima kasih. Nanti akan saya jawab sesuai apa yang saya lakukan. Ibu langsung saja untuk pertanyaan wawancara ini ada beberapa. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana selama ini Anda sebagai seorang pemimpin mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika dengan rujukan moral? Baik, terima kasih. Selama ini ya, untuk mengidentifikasi masalah serupa, yang jelas kita harus melihat permasalahan yang ada. Kemudian masalah itu dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi, baru kita bisa menentukan hukumannya seperti itu. Terima kasih. Oke Bu, untuk pertanyaan kedua, di sini bagaimana sih Anda sebagai seorang pemimpin menjalankan sebuah pengambilan keputusan yang ada di sekolah, terutama dalam kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan ada dua kepentingan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan? Sebagai pimpinan di sekolah, dalam pengambilan keputusan itu pasti yang pertama yaitu dengan meminta pendapat dari warga sekolah, khusus terutama di sini para guru. Kemudian setelah meminta pendapat, kita lihat sudut pandang daripada rasa peduli dan tidak merugikan orang lain. Terus yang kedua, setelah keduanya itu kita sepakati, kemudian kita menyelesaikan beberapa masalah tersebut dengan berbagai pertimbangan. Oke, luar biasa. Oke Bu, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana langkah-langkah Ibu atau prosedur Ibu yang biasa Ibu lakukan ketika memecahkan sebuah masalah? Baik, ketika kita menghadapi masalah kemudian akan dipecahkan, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah diidentifikasi, kita kumpulkan beberapa informasi daripada identifikasi. Setelah itu kita akan mencari solusi pemecahan masalah tersebut. Setelah ada solusi, kemudian kita lakukan atau kita ambil tindakan. Dan tindakan itu pun harus kita tinjau kembali. Seperti itu selama ini yang saya lakukan. Bu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama Ibu lakukan sebagai seorang pemimpin, melakukan hal efektif apa dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan keputusan sesuai dengan dilema etika? Nah, terima kasih. Yang berkaitan dengan keputusan itu pertama pasti kita mencari informasi, mengidentifikasi beberapa informasi dan bukti-bukti, kemudian kita memanggil secara personal yang berkaitan dengan etika moral tadi, dan selanjutnya setelah kita memanggil akan kita berikan solusi yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama Ibu dalam mengambil sebuah keputusan, tantangan apa saja yang kira-kira Ibu menjadi dilema Ibu ketika membuat suatu keputusan? Dalam pengambilan keputusan itu memang ada dilema di situ ya. Yang pertama yaitu rasa keadilan dan rasa kasihan itu kadang-kadang datang secara bersamaan. Nanti saya putuskan seperti ini, pada diri tersebut, seseorang tersebut akan rasa kasihan di situ, rasa ibanya. Jadi dilemanya yaitu rasa kasihan dan rasa keadilan itu muncul secara bersamaan.
Kadang bingung ya Bu ya, Bingung. antara adil, Nah, kepengen adil tapi ada rasa kasihan. Nah, di situ yang masih menjadi tantangan sampai saat ini. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda sebagai seorang pemimpin memiliki sebuah jadwal atau tata kala yang tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang sesuai dengan dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau untuk jadwal itu secara rinci tidak ada. Namun jadwal untuk monitoring itu secara berkala. Saya selalu melihat catatan buku pembinaan kenakalan siswa kepada guru kelas, sekaligus di situ guru BK-nya atau bimbingan konselingnya. Jadi saya melihat daripada catatan Guru kelasnya. Jadi ada monitoring ya, sekaligus mungkin monitoring administrasi. Secara berkala ya, adakah kasus-kasus yang terjadi dalam seminggu ini? Nah, di situ yang saya lakukan. Apakah mungkin ketika masalah itu bisa diselesaikan? Jadi jika ada kejadian di kelas itu, yang pertama adalah cukup guru kelasnya yang menyelesaikan. Apabila guru kelas tersebut kurang mampu menyelesaikan, larinya ke kesiswaan. Di sini ada guru khusus waka kesiswaan. Nah, setelah itu terakhir sampai ke kepala sekolah. Seperti itu alurnya. Pertanyaan berikutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam dalam membuat sebuah keputusan? Terima kasih. Karena ini lingkupnya sekolah, jelas di dalam saya mengambil keputusan itu ada beberapa yang membantu. Yang pertama adalah jelas para guru atau wali kelas sekaligus sebagai guru BK tadi, kemudian waka kesiswaan karena di sini ada wakil kepala sekolah yang mengurusi tentang kesiswaan. Itu yang membantu dalam saya mengambil beberapa keputusan. Pertanyaan terakhir dari sesi wawancara ini yaitu, dari semua hal yang telah disampaikan, dari pembelajaran apa yang kira-kira yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan tentang dilema etika? Baik, pengalaman yang dapat saya petik dari hal ini yaitu yang pertama jelas dalam mengambil keputusan kita harus betul-betul mempertimbangkan dari segala sisi sehingga keputusan yang kita dapat itu betul-betul menjadi keputusan yang sudah diyakini dan keputusan yang dapat kita peroleh dengan segala pertimbangan tersebut dan juga tidak melanggar atau sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Ya Bu, tadi demikian wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu selaku pimpinan Satuan ST 02 Waru terkait dengan tugas saya yaitu nilai-nilai kebajikan. Alhamdulillah, pertanyaannya mudah dijawab dan memang seperti itulah yang dilakukan selama ini. Saya pribadi saya haturkan mohon maaf atas gak mengganggu waktunya Ibu. Tidak ada yang terganggu. Ya, kemudian terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya. Semoga apa yang nanti dari Ibu tadi sudah ungkapkan, sudah Ibu jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan bermanfaat bagi saya tentunya. Mudah nanti tidak tahulah kapan, siapa tahu nanti saya jadi seorang pemimpin, pengalaman-pengalaman yang Ibu sampaikan tadi bisa saya implementasikan. Dan sukses selalu, semangat berjuang. Terima kasih Bu, sehat selalu, tetap semangat, luar biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana Ibu, sehat? Alhamdulillah Bu, luar biasa walaupun banyak sekali tugas-tugas yang dikerjakan, tapi alhamdulillah tetap semangat. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Gitu. Oke Bu, terkait saya menindaklanjuti kemarin saya sudah
menghubungi Ibu Ya, nih benar. terkait kegiatan hari ini. Saya meminta izin terkait waktunya Ibu sebentar terkait tugas saya sebagai CGP, yaitu tugas tentang modul 31 tentang nilai-nilai kebajikan. Oh ya, boleh. Jadi hari ini mohon izin ada beberapa pertanyaan lagi Ya, yang silakan. saya ajukan kepada Ibu selaku pimpinan SD 07. Semoga bisa menjawab ya. Masih bisa Ibu, pengalaman Ibu sangat luar biasa. Amin. Bisa dimulai deh Bu. Ya, silakan. Ibu langsung saja untuk pertanyaan pertama pada wawancara hari ini, yaitu bagaimana Anda selaku seorang pemimpin untuk dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada yang selama ini Ibu alami terkait dengan dilema etika dan bujuk moral. Untuk mengidentifikasi tentu kita harus memilah ya antara dua hal terkait dengan dilema etika dan bujukan moral. Di sini bila itu terkait dengan bujukan moral itu agak lebih mudah untuk mengambil kebijakan karena benar melawan salah itu sudah mudah sekali kita untuk membuat kebijakan. Tapi untuk etika, dilema etika itu agak sulit karena kita harus benar-benar tidak merugikan dari kedua belah pihak. Jadi keputusan yang kita ambil itu harus menguntungkan dari kedua belah pihak. Jadi cara menjadi analisisnya itu harus benar-benar jangan sampai salah. Oke Bu, langsung ke pertanyaan kedua. Ya. Di sini bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin menjalankan pengambilan keputusan yang ada di sekolah jenengan, terutama dalam kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan ada dua kepentingan yang mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih pertanyaan keduanya ya, semoga saya bisa menjawab ini. Untuk mengambil kebijakan dengan kasus yang sama-sama benar ini agak sulit ya untuk mempertimbangkan. Jadi di awal kita harus mengumpulkan fakta-fakta, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kita bisa mengumpulkan dari pihak sekolah, mungkin wali murid yang terdekat dengan kasus ini. Kemudian dari hal-hal ini tadi kita bisa membuat diskusi untuk membuat kesimpulan sebelum kita mengambil keputusan. Dengan kesimpulan yang sudah kita sepakati tadi, itulah nanti kita dapat mengambil kebijakan agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan. Menggali informasi ya, Menjadi informasi dari stakeholder. Ya, Bu, untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedural apa yang Ibu ambil selama ini dalam mengambil sebuah keputusan? Yang pertama, langkah-langkah yang harus diambil adalah kita mengidentifikasi masalah ya. Masalahnya dulu kita identifikasi. Kemudian kita bisa mengajukan warga sekolah atau beberapa yang terkait sama masalah tersebut. Kemudian kita mencari solusi untuk membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Tapi begitu Mengumpulkan informasi dari beberapa orang Ibu dari solusi yang terbaik yang terbaik. Dan juga kita melihat dari berbagai sudut pandang untuk mempertimbangkan karena mengambil kebijakan itu tidak mudah ya. Kita harus mengumpulkan dari berbagai sumber agar kebijakan yang kita ambil itu tidak merugikan. Setuju banget itu. Oke, terima kasih. Oke Bu, lanjut ke pertanyaan keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang selama ini Ibu pernah alami? Yang pertama, mungkin kita perlu mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan.
diskusi, mempertimbangkan kembali keputusan, mempertimbangkan kembali sebelum kita membuat keputusan. Jadi ya Bu ya, betul, benar-benar hati-hati ya Bu ya dalam mengambil sebuah keputusan. Dan pada itu Ibu benar-benar membutuhkan sebuah pertimbangan gitu ya. Ya benar. Terima kasih. Ya Bu, untuk pertanyaan kelima, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama Ibu alami atau sebuah tantangan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu sedang membuat sebuah keputusan yang terkait dengan dilema etika? Namanya dilema ya. Berarti keputusan yang kita ambil itu benar-benar buat dilema dengan hati kita, karena ada beberapa hal terkait dengan rasa keadilan dan rasa kasih sayang. Kita mau berbuat adil, tapi di sisi lain keputusan kita ini ada rasa kasih sayang. Nah inilah yang menjadi tantangan, adanya rasa keadilan dan melawan rasa kasih sayang. Ya, bergejolak ya Bu ya di hati. Ini yang paling sulit ya kalau seperti itu. Kadang-kadang di sisi lain kita ini mau menetapkan keadilan yang sebijak-bijaknya, tetapi di sisi lain kita ada rasa kasih sayang yang berat untuk membuat keputusan ini. Apalagi orang yang berkasus mungkin dekat dengan Ibu Seperti itulah. Tapi namanya kita seorang pemimpin, yang kita harapkan kita harus tetap bijaksana. Tetap bijaksana, tidak mengurangi keadilan yang sudah kita buat di sekolah. Tentunya sesuai aturan yang berlaku. Sesuai aturan yang berlaku. Tentunya sama-sama tahu bahwa peraturan itu harus dilaksanakan. Ya Bu, untuk pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan yang ke-6 dalam sesi wawancara ini, apakah Ibu sebagai kepala sekolah memiliki tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus yang ada di sekolah Ibu, ataukah apakah pada saat menyelesaikan kasus langsung pada saat itu, ataukah Ibu bisa memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan kasus yang terkait dengan prosedural atau bentuk-bentuk penyelesaian dari sebuah kasus yang sedang ada? Kalau secara jadwal tertulis mungkin tidak ya, karena kadang kasus itu ada yang berat, ada yang ringan. Kalau kasusnya ringan-ringan saja kita bisa selesaikan saat itu juga. Tapi kalau kasusnya berat itu mungkin bisa terjadwal. Terjadwal dalam artian begini, mungkin kita perlu mencari fakta, menentukan fakta, kemudian berdiskusi dengan dewan guru pada sekolah, mungkin dengan pihak luar seperti wali murid, nah, seperti itu. Jadi itu bisa terjadwal yang seperti itu. Jadi tergantung bentuk permasalahannya, kasus yang akan dipecah. Oke Bu, ini untuk pertanyaan ke-7, adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu atau yang bisa membantu atau mempermudah Ibu ketika mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan dilema etika? Untuk mengambil keputusan dengan kasus dilema etika, tentu yang pertama adalah kita mengumpulkan warga sekolah, mungkin stakeholder, wali siswa atau orang tua siswa, untuk sama-sama mencari solusi sebelum kita mengambil keputusan. Jadi kita mengambil kesimpulan dulu terkait hal tersebut, kemudian kita mengambil keputusan. Karena ini masalah yang benar lawan benar, ini agak sulit kita untuk mengambil keputusan, karena keputusan yang kita ambil itu harus sama-sama mendapat keuntungan, tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Apakah mungkin ada seseorang yang kira-kira eksplisit gitu, yang kira-kira biasanya kan ada dari BK, ya, mungkin yang memang mereka sudah kita tunjuk sebagai BK ya, biasanya di sini itu guru agama, itu yang kita tugaskan sebagai
dari masing-masing masalah yang sedang tercatat di situ, itu bisa kita jadikan pertimbangan. Jadi ada rekan atau warga sekolah yang kira-kira bisa membantu ibu, ya, yang ibu percaya, artinya dapat mempermudah untuk menyelesaikan kasus yang luar biasa sekali Bu. Berarti artinya ibu komunikasinya bagus gitu ya dalam menyelesaikan masalah. Ya luar biasa Ibu, karena kita memang harus mencari solusi yang tidak merugikan artinya gitu. Harus bijaksana. Gitu. Ya, Bu, ini adalah sesi terakhir atau pertanyaan terakhir dari wawancara ini mengenai nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Nah, dari sini, dari hal yang setelah kita diskusikan atau yang telah saya sampaikan, kira-kira ada pembelajaran yang dapat Ibu petik tidak dari pengalaman Ibu selama ini dalam mengambil sebuah keputusan yang terkait dengan dilema etika? Pengalaman yang dapat saya ambil dari hal ini yang pertama adalah kita merasa lebih bisa ya untuk menganalisis sebuah permasalahan, karena dalam hal ini memang kita dituntut untuk tetap mengutamakan nilai kebajikan dalam mengambil keputusan, sehingga dengan banyaknya kasus dari pertimbangan-pertimbangan ini membuat kita lebih dewasa dengan nilai-nilai kebajikan, insya Allah keputusan yang kita ambil dapat terarah dan dapat terarah dan tidak merugikan. Tentunya berpihak pada murid gitu ya, berpihak Pada murid tentunya. Ya Bu, ini demikian sesi wawancara terkait dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Saya merasa hari ini wawancara harinya sangat luar biasa. Terima kasih. Dari pengalaman-pengalaman Ibu yang Ibu utarakan tadi tentang memutuskan sebuah kasus sangat luar biasa, menginspirasi saya. Mungkin kiranya nanti saya menjadi seorang pemimpin kelak dapat Semoga ya dapat terinspirasi dari Ibu. Luar biasa jawaban-jawaban Ibu, sangat-sangat menurut saya sangat-sangat ini mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin yang benar-benar memikirkan keberpihakan terhadap murid. Saya yang terima kasih Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya, kesibukan Ibu. Mohon maaf juga ya, mungkin kalau jawabannya karena spontan ya, jawabannya tidak terstruktur, mungkin nanti bisa ditambah dari rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Nanti ditemukan ulasannya yang lebih baik ya. Ibu sudah luar biasa. Terima kasih Ibu sekali lagi. Mohon maaf saya mengganggu aktivitas saya. Semoga sehat selalu, tetap menjadi pemimpin pembelajar yang sukses dan berpihak pada. Terima kasih ya Bu.